Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan macam-macam gaya belajar peserta didik yang akan dipaparkan oleh yang pertama itu ada Alfia Aulia Putri, yang kedua Aulia Syafaah, yang ketiga Febrianti Tiara Suci, yang keempat Novi Indriani, yang kelima Salvira Tasya, yang keenam Ratu Diana Rostati, dan yang terakhir Musfiko. Duh, aku kok nggak paham-paham ya. Susah banget nih. Kalau kamu ngerti nggak Srizuka? Oh ini tuh gampang banget Nobito. Jadi lihat deh, kalau binatang mamalia itu ciri-cirinya dia tuh menyusui, terus dia tuh melahirkan, bukan bertelur, sama dia tuh punya daun telinga. Oh gitu ya? Kok kamu bisa paham sih? Padahal dari tadi kamu cuma baca aja. Ih, coba deh, lihat sekali lagi. Ini tuh gampang banget. Nobito, Srizuka, ada apa nih? Gini loh Bekisugi. Fikri. Oh iya Mas Fikri, kan kita lagi belajar. Mm-mm. Kalau kata aku ini materinya susah banget. Tapi kalau kata dia ini gampang. Padahal dia dari tadi cuma baca aja. Tapi kamu ngerti kan pas aku jelasin? Iya, aku ngerti sih. Kok bisa begitu ya Bekisugi? Fikri. Mas Fikri. Nah, Nobito, Srizuka, berarti kalian tuh belajarnya belum pakai sistem. Gini loh, belajar itu juga butuh sistem supaya kita jadi lebih gampang buat ngertiin materi yang mau kita pelajarin. Dan si sistem belajar ini juga harus didukung sama gaya belajar yang pas sama kita. Ternyata belajar juga punya gaya ya. Dan antara kita sama teman kita bisa punya gaya belajar yang berbeda loh. Sama kayak Nobito dan Srizuka tadi nih. Srizuka bisa ngerti materi pelajaran cukup dari baca buku doang. Tapi Nobito harus dijelasin dulu baru bisa paham. Nah, di episode kedua season 4 seri Learning How to Learn, kita bakal bahas tentang gaya belajar. Kira-kira kita termasuk yang mana ya? Selamat datang di episode 2 season 4 seri Learning How to Learn with Hutata bersama saya Gina Gasari, Rockstar Teacher Pahamify. Jangan lupa follow sosmed Hutata, subscribe, dan aktifin bel biar nggak ketinggalan setiap ada video baru di series ini. Kenapa sih kita harus tahu kayak apa gaya belajar yang cocok buat kita? Menurut The Learning and Skill Research Center di Inggris, menemukan gaya belajar yang cocok bisa membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Karena mereka udah tahu apa aja kelebihan dan kelemahan mereka saat belajar. Setelah tahu gaya belajar kita kayak apa, kita juga jadi lebih mudah untuk belajar secara mandiri. Jadi kita tetap bisa belajar secara efektif, walaupun kita nggak belajar di kelas dan nggak didampingin sama guru. Salah satu jenis gaya belajar yang udah banyak dikenal orang adalah teori gaya belajar FARC. Gaya belajar FARC ini dikembangin oleh seorang guru asal Selandia Baru, namanya Neil D. Fleming. Dalam teori ini, gaya belajar dibagi jadi 4 cara. Ada visual, auditory, reading and writing, dan kinestetik. Selain FARC, sebenarnya masih banyak banget gaya belajar yang lain. Kalau menurut Learning and Skill Research Center, ada 71 teori gaya belajar yang udah dikembangin sama para ahli pendidikan, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kalau kalian ingat di season 1 episode 3, kita pernah ngebahas bahwa FARC sebenarnya nggak nentuin kita bakal paling paham kalau belajar pakai cara visual, audio, atau yang lainnya. FARC itu cuma nentuin kita lebih suka belajar pakai cara yang mana. Dan perlu diingat juga, nggak semua materi bisa diajarkan dengan cara visual aja atau audio aja. Misalnya nih, kalau kita mau belajar tentang organ-organ tubuh manusia, kita tetap harus lihat gambarnya kan supaya tahu di mana posisi paru-paru, di mana posisi lambung,
Atau di mana posisi jantung manusia? Kalau cuma baca dari buku atau ngedengerin materi dari guru tanpa ngeliat gambarnya, gimana caranya kita tahu di mana posisi organ-organ manusia itu? Contoh dari gaya belajar yang lain adalah Dunn and Dunn model yang dikembangkan oleh Rita dan Kenneth Dunn. Kalau Fark membagi cara belajar kita berdasarkan indera kita, Dunn and Dunn mengatakan ada 5 pengaruh yang harus kita perhatikan supaya belajar itu jadi lebih menyenangkan. Pengaruh pertama adalah lingkungan. Kita harus bisa nentuin lingkungan kayak apa yang cocok untuk kita belajar. Misalnya cahaya. Apakah kita lebih baik belajar di tempat yang terang atau lebih gelap? Terus kalau suara, kita lebih mudah belajar di tempat yang sepi atau rame? Dan suhu, mana yang lebih bikin kita konsentrasi? Pas suhu di tempat belajar itu hangat atau malah di tempat yang dingin? Nah, terus pengaruh kedua adalah emosi. Emosi ini terdiri dari motivasi. Seberapa kuat motivasi kita untuk belajar dan juga rasa tanggung jawab kita saat belajar. Pengaruh ketiga, pengaruh sosiologis. Ini menyangkut kehadiran orang lain saat kita belajar. Apakah kita lebih konsentrasi kalau belajar sendiri? Atau dalam kelompok kecil, atau di kelas yang banyak orang? Dan apakah kita harus selalu didampingi guru, atau justru malah bisa belajar lebih baik kalau tanpa pendamping? Lanjut, pengaruh keempat, fisiologis yang meliputi mobilitas. Apakah kita termasuk tipe orang yang bisa duduk lama saat belajar, atau kita cepat bosan kalau duduk terus? Jadi sesekali harus bangun, jalan-jalan sebentar, baru belajar lagi. Selain mobilitas, yang termasuk dalam stimulan ini adalah waktu belajar. Dan apakah kita termasuk orang yang harus makan sesuatu saat belajar? Jadi kita harus selalu sedia cemilan waktu belajar. Dan terakhir, psikologis. Psikologis ini menunjukkan bagaimana kita memproses informasi dan tanggapan kita saat diberi tugas. Karena menurut Dunn and Dunn, ada siswa yang begitu dikasih tugas, bakal langsung ngerjain dan belajar sambil ngerjain tugasnya. Tapi sebaliknya, ada juga siswa yang harus paham dulu materinya, baru dia bisa ngerjain tugasnya. Untuk tahu gaya belajar kita kayak gimana berdasarkan Dunn and Dunn model ini, sebenarnya ada tes khusus buat nentuin kondisi yang cocok untuk belajar. Tapi ada cara lain yang lebih gampang buat tahu gimana sih lingkungan yang cocok untuk kita belajar, yaitu dengan cara membuat jurnal belajar, seperti yang pernah kita bahas di season 1 episode 12. Kalau kamu masih penasaran dengan gaya belajar yang lain, kita akan bahas soal ini di episode selanjutnya. Jadi terus nonton video-video dari Hutata ya. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam salaman! Oke, boleh langsung dilanjut untuk mempresentasikannya. Oke, yang pertama ada pengertian gaya belajar. Gaya terdiri dari kata gaya dan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya adalah tingkah laku, gerak-gerik, dan sikap. Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau menuntut ilmu dengan adanya tujuan tertentu. Menurut Nasution, yang dinamakan gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Gaya belajar ini biasanya berkaitan dengan pribadi seseorang yang dipengaruhi oleh pembawaan, pengalaman, pendidikan, dan riwayat perkembangannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ratu. Baik, di slide selanjutnya ini ada macam-macam gaya belajar. Nah, gaya belajar yang pertama itu ada gaya belajar visual learning. Visual learning adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata memegang peranan penting. Gaya belajar visual dilakukan seorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan sebagainya.
Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan huruf. Mereka lebih mudah menangkap lewat materi menggambar. Selain itu, mereka memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna dan pemahaman yang cukup terhadap artistik. Dan di sini ada ciri-ciri gaya belajar visual adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Dan yang kedua itu, tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara. Yang ketiga, tidak terganggu pada keributan. Terus yang keempat, sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Dan yang kelima ini ada pembaca cepat dan tekun. Dan yang keenam, lebih suka baca daripada dibacakan. Dan yang terakhir ini, rapi, teratur, teliti, dan perencana yang baik. Oke, bisa dilanjut. Yang akan dibacakan oleh Viko. Viko, apa ada? Mas Viko? Ada strategi yang dilakukan untuk mempermudah anak visual belajar. Menulis, menggambarkan materi, dan menyiapkan alat peraga. Ajak anak membaca buku berilustrasi dengan menggunakan warna dan simbol dalam materi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Selanjutnya ada gaya belajar auditory atau auditory learning. Gaya belajar ini biasanya disebut juga sebagai gaya belajar pendengar. Orang-orang yang memiliki gaya belajar pendengar mengandalkan proses belajar melalui pendengaran. Mereka memperhatikan sangat baik pada hal-hal yang didengar. Mereka juga mengingat sesuatu dengan cara melihat dari yang tersimpan di telinganya. Pada umumnya, seorang anak yang memiliki gaya belajar auditory ini senang mendengarkan ceramah, diskusi, berita di radio, dan juga kaset pembelajaran. Mereka senang belajar dengan cara mendengarkan dan berinteraksi dengan orang lain. Ciri gaya belajar auditory yaitu sebagai berikut. Pertama, suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Kedua, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Ketiga, suka menjelaskan dengan panjang lebar. Keempat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Kelima, dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada apa yang dilihat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Feby. Febianti Tiara Suci, apakah ada? Iya, nah baru keganti. Yang Oh, selanjutnya itu ada strategi yang dilakukan untuk mempermudah anak auditory belajar. Yang pertama itu ada gunakan musik untuk mengajarkan materi dan membaca materi pelajaran dengan keras. Terus dorong anak untuk berdiskusi baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya kepada Aul. Baik, yang selanjutnya ada gaya belajar kinestetik atau kinesthetic learning. Gaya belajar ini biasanya disebut juga sebagai gaya belajar penggerak. Hal ini disebabkan karena anak-anak dengan gaya belajar ini senantiasa menggunakan dan memanfaatkan anggota gerak tubuhnya dalam proses pembelajaran atau dalam usaha memahami sesuatu. Bagi pembelajar kinestetik, kadang-kadang membaca dan mendengarkan merupakan kegiatan yang membosankan. Mereka memiliki kecenderungan lebih memahami tugas-tugasnya bila mereka mencoba. Ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bicara terkadang suka dengan pelan. Yang kedua, menghafal dengan berjalan bolak-balik. Yang ketiga, ketika berbicara, banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang keempat, banyak bergerak, sulit duduk diam waktu belajar dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang terakhir ada menggunakan jari sebagai petunjuk ketika sedang membaca. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfia. Baik, selanjutnya ada strategi yang dilakukan untuk mempermudah anak kinestetik belajar. Yang pertama itu, jangan paksakan anak belajar sampai berjam-jam, karena
Dalam belajar, anak itu mudah bosan dan anak itu juga harus membutuhkan istirahat dalam belajarnya. Yang kedua itu, ajak anak belajar sambil mengeksplorasi lingkungan, kemudian gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Dan yang terakhir, izinkan anak belajar sambil bergerak agar anak mendapatkan konsep yang dia alami. Lalu selanjutnya, ada kesimpulan. Pada dasarnya, perkembangan setiap anak butuh proses dan waktu. Dan pada akhirnya mereka akan mengembangkan gaya belajarnya sendiri. Memahami gaya belajar anak adalah salah satu cara untuk meningkatkan potensi dalam diri anak dengan tetap memberikan kesempatan anak untuk belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tugas kita sebagai orang tua dan guru adalah memberikan dukungan, pemeliharaan, dan perawatan proses tumbuh kembang kepada anak. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, boleh di next slide-nya. Baik, terima kasih. Karena sesi presentasi sudah selesai, kita buka untuk sesi tanya jawab. Untuk penanya yang pertama adalah Novi Indriani. Novi ingin bertanya kepada siapa? Waktu dan tempat dipersilakan. Saya izin bertanya kepada Bayu Mega Putra, apakah ada orangnya? Hadir. Oke, saya izin bertanya. Tadi kan ada gaya belajar. Kira-kira untuk apa sih gaya belajar ini bagi peserta didik? Terima kasih. Menurut saya, gaya belajar itu adalah kunci untuk mengembangkan kemampuan anak dalam belajar. Maksudnya adalah apabila si anak tersebut sudah mengetahui gaya belajar apa yang sesuai dengan dia, sehingga si anak tersebut mampu menyerap atau secara maksimal paham akan materi yang disampaikan dalam pembelajarannya. Sesuai dengan gaya pembelajaran dia. Gitu menurut saya. Baik, terima kasih. Ratu? Ya, baik, terima kasih kepada Novi Indriani dan Bayu Mega Putra atas pertanyaan dan jawabannya. Oke, langsung dilanjut ke Musyfikoh. Ingin bertanya kepada siapa? Ingin bertanya kepada Anissa Ramadhani. Apakah ada Anissa Ramadhani? Iya, ada Viko. Menurut pendapat Nisa, jika ada seorang murid yang belajar menggunakan audiotori, sisi positifnya itu apa saja, Nisa? Terima kasih. Baik, terima kasih Viko. Izin menjawab, untuk sisi positif anak yang menggunakan gaya belajar auditori, yaitu yang pertama anak menjadi lebih cepat tanggap ya, karena dengan diskusi anak bisa menjadi lebih lebih pintar untuk bersosialisasi gitu. Lalu juga anak bisa menjadi lebih pintar dalam berbahasa atau bergaul, karena auditori itu kan mendengar ya, dari pendengaran. Jadi untuk auditori ini sangat unggul dalam gaya belajarnya itu dengan berdiskusi atau ceramah atau bagaimana, atau dengan metode-metode yang memang lebih banyak bersosialisasi gitu. Jadi sisi positifnya itu menurut saya seperti itu gitu. Baik Nisa, terima kasih sudah menjawab. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Musyfikoh dan Anissa Ramadhani yang sudah menjawab dan yang sudah bertanya dan menjawab pertanyaannya. Dilanjut ke Tasya. Tasya ingin bertanya kepada siapa? Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan bertanya kepada Gustina, apakah ada? Ada.
Oke, jadi menurut Gustina karakteristik yang masuk dalam tipe auditori itu yang seperti apa ya? Terima kasih. Kalau menurut saya karakteristik dari anak yang gaya belajarnya auditori itu dia lebih suka mendengarkan, terus juga lebih banyak berbicara, dan juga saat pembelajaran berlangsung dia cenderung suka merekam pembicaraan dan nanti didengarkan lagi. Nah, habis itu buat metode pembelajarannya anak auditori lebih suka metode ceramah dan juga berdiskusi. Seperti itu. Bagaimana? Baik, Apakah jelas? Ya, jelas. Baik, terima kasih Gustina atas jawabannya. Terima kasih kepada Tasya dan Gustiana Larasati. Selanjutnya adalah Febianti Tiara Suci. Ingin bertanya kepada siapa? Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih moderator. Saya akan bertanya kepada Inesa Audia, apakah ada? Iya, ada. Iya, maaf sebelumnya. Saya ingin bertanya, menurut pendapat Anda, strategi apa sih yang mudah untuk anak dalam belajar supaya anak ini itu dapat belajar dengan maksimal? Terima kasih. Febi, boleh diulangin lagi nggak pertanyaannya? Soalnya sinyal saya macet-macet. Oh iya, gini, menurut pendapat Inesa, strategi apa sih yang mudah untuk anak dalam belajar supaya anak ini itu dapat belajar dengan maksimal? Apakah jelas? Jelas, sebentar ya. Oke. Mungkin menurut saya strategi yang mudah yaitu strategi project based learning karena anak-anak pasti suka dengan kegiatan-kegiatan proyek. Misalnya dibuat kelompok ada 4 sampai 6 kelompok terus dikasih satu masalah terus masalahnya tetapi masalah yang mudah. Jadi anak-anak tersebut bisa memecahkan masalahnya bersama-sama untuk kelompok atau enggak kegiatan bisanya kegiatan eksplorasi bagi anak-anak tersebut. Begitu Febianti. Bagaimana? Oh iya, iya jelas. Makasih banyak ya Inesa. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih kepada Febianti Tiara Suci dan Inesa. Selanjutnya adalah Aulia Syafa'ah. Kepada Aulia Syafa'ah, waktu dan tempat dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Ratu. Saya mau bertanya kepada Hopipah, apakah ada? Iya, ada Aul. Izin bertanya ya Hopipah. Sebagai calon guru, bagaimana sih cara guru agar dapat tahu gimana sih gaya belajar siswanya? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab ya Aul. Menurut saya, cara agar dapat mengetahui gaya belajar siswa yaitu dengan memperhatikan siswa seberapa lamanya bertahan dalam mendengarkan gurunya berbicara. Lalu menggunakan model pembelajaran praktikum untuk mengetahui bagaimana reaksi mereka dalam pembelajaran tersebut. Nah, dari situlah saya mengetahui bagaimana gaya belajar yang mereka miliki. Kurang lebihnya seperti itu, Aul. Baik, terima kasih Hopipah atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Aulia Syafa'ah dan Hopipah atas pertanyaan dan jawabannya. Dilanjut ke Alfia Aulia Putri. Kepada Alfia Aulia Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Ratu. Saya ingin bertanya kepada Fariha, apakah ada?
Iya, ada Alfia. Ya, saya mau nanya, menurut Fariha, jika ada seorang murid yang suka belajar dengan cara melihat, itu termasuk ke dalam gaya belajar apa ya? Oke, baik. Jadi yang jadi topiknya itu melihat ya. Iya. Kembali lagi, apa yang berkaitan dengan penglihatan itu kan bisa kita sebutkan visual ya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam gaya belajar visual. Karena kita itu begini, termasuk dalam gaya belajar visual karena dalam gaya belajar ini murid dapat melihat dan menyaksikan informasi yang diberikan guru. Contohnya dengan melalui gambar, video, atau seperti yang ada di PowerPoint tadi, diagram, peta, atau melihat teks yang ada di buku-buku. Begitu, Alfia. Sehingga dapat meningkatkan pelajaran apa yang mereka lihat. Baik, dengan terima cara mengingat. Fariha. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Alfia Aulia Putri dan Fariha atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin selanjutnya saya sendiri, Ratu dan Roswati, izin bertanya kepada Kamil Rahman. Apakah ada Kamil Rahman? Ya, hadir. Oke. Kami izin bertanya kepada Anda, ada 3 tipe gaya belajar. Nah, kamu tuh masuk ke tipe yang mana sih? Dan bisakah kamu jelaskan gaya belajar yang kamu miliki? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ratu Diana. Sebelumnya saya pengen mengucapkan maksudnya pengen menjelaskan untuk siswa-siswa SD. Biasanya siswa SD itu gaya belajarnya berbasis visual. Tapi sebenarnya nggak cuma visual, tapi juga termasuk audio visual, itu berbentuk video. Apalagi yang menarik itu kenapa sebabnya kalau anak-anak SD itu di bukunya selalu ada gambar-gambar warna-warni, karena itu bisa menarik siswa SD untuk siswa sekolah dasar untuk belajar, semangat belajar, tertarik untuk belajar, tertarik membangkitkan rasa ingin tahu. Kemudian untuk saya sendiri, gaya belajar, karena mungkin sudah memasuki fase orang dewasa, sudah mendekati fase seorang bapak, maka dari itu gaya belajar yang kita miliki itu ya mau nggak mau, suka nggak suka, semua gaya belajar kita harus bisa gitu. Kenapa? Ya kembali lagi menyesuaikan. Misalkan kita sebenarnya kita semua pasti suka dengan gaya belajar yang audiovisual ya, apalagi yang menarik gitu kan, model-model kartun lucu gitu kan. Tapi kalau misalkan belajar tentang hal-hal yang baru gitu, pasti kita nggak bisa belajar cuma nonton, tapi kita perlu guru juga. Jadi kita perlu ada orang yang ngarahin juga, ada yang menyampaikan, ada yang menjelaskan. Jadi itu gaya belajar termasuk yang audio ya, auditori ya, kalau nggak salah tadi. Kemudian untuk hal-hal yang belajar tentang konflik, studi kasus, itu kan pastinya kita butuh metodenya yang diskusi gitu. Metodenya yang diskusi tapi berbasis auditori, cuma metodenya diskusi. Kenapa? Karena kalau di studi kasus itu kita pasti menemukan teman-teman kita yang memiliki pendapat yang berbeda. Selalu ada yang memiliki pemikiran yang berkonsep teleologi atau deontologi kalau kata Pak Barat gitu. Kemudian ya udah sih. Itu aja menurut saya. Jadi kita kalau udah dewasa ini kan ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus suka semua gaya belajar, karena kita mau nggak mau kita harus belajar dari segala hal. Tapi menurut saya belajar yang paling utama itu adalah belajar dari pengalaman, karena sejarah hidup kita itu nggak akan pernah terlupakan. Maka dari itu kalau ada di antara kalian yang pernah jadi sejarah dalam hidup saya, maka kalian tidak akan terlupakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kamil Rahman yang telah menjawab pertanyaan saya. Baik, teman-teman, sesi selanjutnya adalah sesi penutup. Saya selaku moderator izin undur diri, dan terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah menyajikan materi dan sudah memaparkan presentasinya. Dan
Maaf jika kita ada salah kata, dan jika ada salah itu datangnya dari kita sendiri, dan jika ada benar itu mungkin datangnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Rubama hazamina akhiru kalam afwan alfu istifafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesi selanjutnya adalah saya serahkan kepada Bu Puri selaku dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 6. Sebentar, saya Sekian pemaparan materi dari kami, semoga ilmunya dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.